Pak Iwan udah lihat ikan aneh yang ditemukan pemancing, ikan ada ekor. Udah lihat gambarnya ya? Udah, Pak. Terkait ikan itu, pada saat ikan itu ditemukan, pemancing di sana beranggapan bahwa ikan itu katanya sani. Sani ini siluman air. Apa komentar Pak Iwan? Saya cuma bisa berkomentar banget selaku bukan ahli Pak ya, maksudnya yang tahu lah sedikit tentang peneliti sumber daya perikanan. Oh ya, peneliti sumber daya perikanan dan wartawan, mungkin dari pengalaman praktis Pak An. Biasanya ikan yang tidak ada ekor itu disebabkan oleh beberapa penyebab. Bisa dari genetik yang pertama, terus yang kedua bisa disebabkan oleh faktor pakan, terus ketersediaan pakan maksudnya, terus kemudian bisa juga disebabkan oleh kondisi lingkungan pada saat dia proses embryogenesis sampai dengan proses pembentukan organ tubuh dia pada saat itu. Apakah ikan yang tidak ada ekor seperti itu pernah tidak dijumpai Pak Iwan di Danau Lok Nawar? Secara langsung di danau untuk ikan gak ada ekor saya belum terus terang. Tapi kalau misalnya ikan yang misalnya bentuknya cacat, misalnya seperti lardosis atau misalnya bengkok, terus misalnya tutup insangnya tidak ada, terus misalnya bentuknya tidak normal gitu, abnormalitas gitu ya. Nah itu sering terjadi. Tapi kalau di dalam pembenihan, misalnya pembenihan ikan nila terutama, untuk ekor yang nggak ada tuh hal yang biasa terjadi biasanya. Kalau pembenihan itu biasa terjadi ya? Bisa terjadi. Itu apa penyebabnya itu sampai tidak ada ekor misalnya? Itulah Pak tadi. Yang pertama itu bisa disebabkan karena faktor genetik. Misalnya induk yang kita pijahkan itu kualitas genetiknya makin menurun. Nah itu bisa menyebabkan dia cacat tadi. Terus yang kedua bisa disebabkan karena kekurangan vitamin biasanya tuh Pak, vitamin C misalnya, atau vitamin C atau vitamin yang lain yang menyebabkan pertumbuhannya tidak optimal. Dan biasanya lagi abnormalitas itu bisa dipicu oleh pada saat proses embryogenesis pembentukan organ. Ketika telur tuh berbentuk embryogenesis itu terjadi perubahan kualitas air yang tidak semestinya, misalnya perubahan suhu. Setelah itu misalnya ada bahan tercemar, pestisida atau bahan organik yang lain yang menyebabkan proses embryogenesisnya tidak sempurna seperti itu. Berarti itu ada proses yang tidak sempurna. Iya, ya? Oke. Jadi bukan sani. Gitu. Kemudian kita juga sering lihat di danau itu kan banyak ikan yang mati, yang matanya bengkak, yang ada seperti ada jamur di badannya. Itu apa penyebabnya? Jadi pada ikan itu satu bisa disebabkan oleh patogen, yang kedua bisa disebabkan oleh non patogen. Kalau disebabkan oleh patogen itu biasanya kan ada virus, ada bakteri gitu yang menyebabkan terjadinya gangguan terhadap ikan. Tadi misalnya mata bengkak, setelah itu insang borok dan yang lain itu penyakit biasanya Pak, disebabkan bakteri dan virus. Nah kalau non patogen itu biasanya yaitu tadi karena kekurangan pada lingkungannya itu tidak semestinya terjadi, misalnya seperti itu tadi. Misalnya tadi terjadi pencemaran, misalnya bisa juga ikan mati, misalnya tadi bahan organik yang tinggi, musim hujan tercuci semua limpasan air di pinggir danau masuk ke dalam danau sehingga menyebabkan air keruh dan yang lainnya. Nah biasanya itu kan terbawa pestisida, pupuk dan yang lainnya, limbah yang menyebabkan nanti oksigen terlarutnya turun, bisa jadi bahan organik yang meningkat, oksigennya turun, bisa mati juga. Atau bisa disebabkan karena perubahan musim berpengaruh juga Pak. Jadi kita ini kan ada 4 Pak ya, 1 musim kemarau, musim hujan, peralihan musim kemarau ke hujan, peralihan hujan ke kemarau. Nah biasanya itu terjadi dinamika di perairannya. Nanti pada satu saat misalnya patogen ini banyak gitu, pada saat ini banyak. Sama kayak kita juga Pak, ketika terjadi misalnya musim hujan ke dingin, musim hujan ke musim kemarau kan biasanya terjadi flu, pilek dan yang lain, atau daya imun kita rendah biasanya seperti itu. Terus kalau ikan-ikan tadi yang cedera seperti itu, yang mata bengkak atau itu bisa dikonsumsi enggak ya? Dia tergantung Pak ya. Kalau misalnya dia terpaparnya misalnya contoh ikan mas saja kena KHP misalnya, koi herpes virus. Nah itu biasanya kan
ada beberapa yang penyakit yang mungkin nggak bisa dikonsumsi karena bisa membahayakan gitu. Tapi kalau misalnya tadi cacat itu kan non patogen Pak ya, disebabkan oleh ini. Pada umumnya bisa, tapi lihat juga penyebab cacatnya apa. Kalau misalnya disebabkan oleh pencemaran, yang dimana proses embryogenesisnya itu akibat reduksi dari bahan-bahan berbahaya, misalnya timah hitam atau PB gitu, timbal. Nah itu kan berbahaya juga kalau kita konsumsi Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Jadi ikan tanpa ekor tadi bukan secara saintisnya, secara pengalaman biasanya teorinya kalau saya sih itu Pak alasannya, bukan karena jadi bukan sani gitu ya. Iya. Baik Pak Iwan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa Bapak dapat ikan ini di danau ini? Sekitar pukulan 2:30. Pukul 2:30. Iya. Kira-kira pernah tidak dapat ikan yang tidak ada ekor seperti ini? Belum Belum, kena. ya? Ini baru kena. Berarti baru ini pertama kena Iya, ya? ini baru pertama kali. Waktu kena pertama apa pertimbangan Bapak? Ini ikan atau bukan? Ya, kaget sih. Karena tidak pernah ya? Ya, karena nggak pernah kena. Jadi kena ini tiba-tiba dapat ikan tidak ada ekor. Iya. Waktu kena ikan ini tarikannya sama nggak dengan ikan lain? Enggak. Dia nggak melawan. Oh, tidak melawan. Enggak melawan dia. Karena tidak ada ekor ya? Ya, mungkin. Kira-kira ikan ini nanti mau diapakan oleh Bapak? Dipelihara dulu lah. Pelihara ya, Iya, simpan di dipelihara, akuarium ya. Iya. Kita lihat perkembangannya. Iya, nanti. Oke, terima kasih Pak Aman Lian ya. Iya.